Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du, yang saya hormati para alim, para ustadzah, para hadirin hadirat, keluarga yang senantiasa mengharapkan yang sakinah, mawaddah wa rahmah, amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, kalau tadi disampaikan oleh beliau Ustaz Febri, berharap kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi keluarga yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Simpelnya berkah niku nopo? Kalau tadi saya disebutkan, mohon maaf saya bukan dari Madura. Saya Bangkalan saya. Kalau kemudian kita berbicara tentang keberkahan, semua kita berharap ingin mendapatkan keberkahan, rezeki yang barokah, umur yang barokah, keluarga yang barokah. Simpelnya berkah itu az-ziyadatul khair wa anfa'aha. Jadi bertambahnya kebaikan yang kita lakukan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah berikan kepada kita bukan semata-mata bermanfaat untuk diri kita semata, tapi juga akan bermanfaat bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Sebagaimana juga yang diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang bisa mendatangkan kemanfaatan bagi yang lain. Hadirin rahimakumullah, tentu panjenengan adalah guru saya semua ini. Saya rata-rata ngeritik nih. Kemarin beliau Ustaz Zain, wah ini sudah pada pakar semua gitu. Tapi alhamdulillah saya berarti diminta untuk belajar bersama dengan panjenengan semua. Kalau kemudian kita menginginkan keluarga yang berkah, artinya Allah akan memberikan kepada kita setelah berkeluarga tambahan kebaikan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing yang ada di dalam keluarga itu bisa mendatangkan kemanfaatan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang yang berada di sekitarnya. Sekarang pertanyaannya adalah teman-teman sekalian, foto-foto sosok akrab-akrab guru ini diceluk teman-teman. Teman-teman sekalian, sudahkah panjenengan merasakan bahwa keluarga yang panjenengan jalani selama ini menjadikan panjenengan semakin lebih baik kepada Allah? Halo? Insya Allah ya. Sudahkah menjadi kebaikan dan kemanfaatan untuk orang-orang yang berada di sekitar kita? Terus ada kajian samawanku bagi nopo kebaikan pagi. Wah, mulai tahu kepi pun bisa kepi kebaikan apa boleh pada kajian samawan. Ngerti? Setuju? Ngerti? Ngerti? Beliau mengaktifkan Google Translate. Ya, beliau mengatakan Allah, kalau kemudian saya dan panjenengan ketika awal nikah berniat untuk beribadah kepada Allah, maka saya ingin ingatkan untuk diri saya pribadi khususnya, beribadah itu semua bentuk peribadatan yang kita lakukan itu tidak sederhana, kecuali kita itu memiliki dan berbuat untuk berjuang dan berkorban lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mama, bapak-bapak, saya minta kepada bapak-bapak yang hadir di sini, panjenengan setelah menikah itu tambah nyaman atau tambah tidak nyaman? Bapak-bapak, jujur, panjenengan setelah menikah itu tambah nyaman atau tidak nyaman? Oh, nyaman nunggu. Ada yang nyaman ongku, ada yang pusing. Tidak apa-apa, bahwa ini adalah ungkapan. Artinya apa? Setiap niat kebaikan yang kita lakukan itu memang tidak sederhana.
Kalau kemudian setiap ibadah yang kita lakukan itu gampang, maka saya yakin tidak ada di antara perintah Allah yang meminta kepada kita agar kemudian kita itu beribadah dan kemudian kita itu berjuang di dalam beribadah itu. Makanya ketika disebutkan inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan pengorbananku, kan? Kalau dimaknai nusuk di situ ibadah itu tanpa pengorbanan itu berat gitu. Makanya tidak cukup ibadah tapi juga pengorbanan. Maka bapak-bapak mohon maaf, kalau kemudian kita perhatikan, kita masih di momen Dzulhijjah ya. Ngomong-ngomong Dzulhijjah, ada momentum wukuf, ada momentum khutbah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di padang Arafah. Ada satu nasihat ini bagi bapak-bapak yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ketika beliau itu khutbah di padang Arafah. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan orang dine, ngerti? Orang dine menikah, EKB dari tolang sebilu. Monggo, ditranslate, astagfirullah. Ditranslate. Wanita itu diingatkan gitu ya, terbuat dari tulang yang bengkok. Kalau misalnya mereka itu berbuat salah dan kita ingin memberikan nasihat, maka nasihati mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kenapa? Kalau kemudian terlalu keras, patah. Tapi kalau kemudian didiemin, tetap bengkok. Maka khusus di dalam kesempatan khutbah wada, Rasul mengingatkan, wahai para bapak, wahai para suami, wahai para laki-laki, hendaklah kalian menjaga amanah Allah atas kalian wanita. Kalian punya hak atas mereka, mereka pun juga punya hak atas kalian. Perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya, karena mereka kalian yang mengambil atas mereka, berjanjian atas mereka, bukan hanya berjanji kepada walinya, tapi juga berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penuhi apa yang menjadi tanggung jawab kalian atas mereka, karena sesungguhnya mereka itu adalah sahabat bagi kalian. Mereka tidak memiliki apapun kecuali dari apa yang telah kalian Allah amanahkan atas kalian. Makanya, mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kemudian kita itu berbicara bahwa pernikahan itu niatnya untuk ibadah, maka tidak ada di antara peribadatan itu yang sederhana. Pasti ada yang namanya perjuangan dan pengorbanan. Yang kedua, bapak-ibu yang dimuliakan Allah, ada pepatah dalam bahasa Inggris, pada orang sesaat letek. Semoga panjenengan paham. Oke. Pada orang sesaat letek itu, kalau panjenengan makan nanti bakar-bakarnya pakai apa ini? Areng ya? Oh, pakai areng ya? Makanya pakai tangan, pakai sendok. Pakai sendok. Kalau panjenengan makan sendok dan piring, ketika sendok dan piring itu bertemu, maka pasti akan berbunyi. Membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu tidak mungkin kecuali Allah pasti akan menguji, muncul persoalan, muncul permasalahan di antara suami dan istri. Maaf bapak-bapak, selama panjenengan menikah ada nggak masalah? Tidak usah dijawab, karena insya Allah saya sudah tahu jawaban panjenengan. Kita baru bertemu sebentar ya, tapi kita sudah satu frekuensi. Saya nggak tanya ke mama, karena nggak usah dijawab juga. Jujur, bapak-bapak, jujur. Kalau misalnya Allah mentakdirkan panjenengan nanti masuk ke dalam surga, kan ada yang amin. Kalau misalnya Allah mentakdirkan panjenengan masuk ke dalam surga, amin. Panjenengan nanti ingin mendapatkan bidadari atau ingin mendapatkan istri yang ada di dunia? Bapak-bapak, yang jawab cuma satu yang ini. Loh, bener ini. Panjenengan jika ditakdir masuk surga, bapak-bapak, pengen diberi oleh Allah nanti di surga bidadari atau istri yang ada di dunia?
Coba kalau misalnya ibu-ibu tidak jawab, saya yakin bapak nggak ikut acara ini. Saya yakin bapak-bapak jawabannya kompak gitu. Kompak siapa? Ibu-ibu, mohon maaf, andai kata panjenengan ditakdir masuk surga, amin. Panjenengan milih suami yang ada di dunia atau nanti pasangan yang Allah siapkan di surga? Ternyata wanita itu lebih setia daripada laki-laki ya. Mohon maaf bagi bapak-bapak yang sudah terlanjur memilih bidadari, tidak apa-apa, ya meneh gitu. Karena memang Allah janjikan seperti itu. Tapi saya ingin sampaikan, ojo sampai panjenengan nyesel. Kenapa? Karena ternyata bidadari itu nanti akan cemburu dengan istri panjenengan yang ada di dunia. Panjenengan tidak usah ngomong, oh iya Pak, tidak usah ngomong begitu. Masuk istri saya sampai jadi bidadari, tidak usah mikir gitu. Yang panjenengan pikirkan itu di surga nanti, bukan di dunia. Kenapa? Karena bidadari itu nanti akan cemburu melihat kecantikan mar'atus salihah, wanita-wanita yang salihah. Ibu-ibu mau jadi bidadari? Diam ibu-ibu. Jadi bidadari itu ternyata tidak sederhana. Apa syaratnya? Ummun wa rabbatul bait, senantiasa menjalankan fungsi sebagai ibu dan manajer di dalam rumah tangga, menjaga ketaatan kepada Allah, Rasul dan suami. Jika ingin keluar minta izin, Bu. Jika ingin keluar rumah minta izin, sudah? Izin itu sebelum keluar ngomong sama suami, Mas, saya ingin keluar pergi ke sini. Kalau boleh keluar, kalau tidak boleh ikhlas ngapa dengkol? Ikhlas ngapa dengkol? Wah, ini ternyata ungkapan hati bapak-bapak. Loh, bagaimana kita itu mau dicemburu bidadari sementara fungsi dan tugas kita sebagai calon bidadari itu tidak tertunaikan. Namun ini yang sering kali terjadi. Begitu sampai di tempat tujuan baru kirim kabar, baru kirim berita, sorry, saya sudah ada di sini. Wah, itu bukan izin namanya, tapi pemberitahuan. Beda antara izin dan pemberitahuan. Karenanya, ibu-ibu, mohon maaf, jaga kepatuhan dan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan kepada suami. Jalankan tugas dan fungsi sebagai ummun wa rabbatul bait. Jaga kehormatan diri, kehormatan suami, dan kehormatan keluarga. Ketika keluar, minta izin kepada suami. PDP, Pak Bapak, jangan tenang Pak Bapak. Terlalu dia lagi saya oleh bidadari, jangan tenang. Panjenengan jika ingin mendapatkan dan menjadikan istri sebagai bidadari di surga, maka tunaikan fungsi dan tugas sebagai seorang suami dengan sebaik-baiknya. Pertama, jaga ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, jalankan tugas dan fungsi sebagai seorang suami, yaitu dengan memberi nafkah, memberikan nafkah lahir dan batin, dan memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal yang baik kepada keluarga. Yang ketiga, ajari, didik diri kita, istri, keluarga kita dengan ilmu dan adab. Sebagaimana yang diingatkan oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Imam Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat ini, ajari, didik diri kalian dengan ilmu dan adab. Ilmu apa? Ad-din al-Islam. Adab apa? Adab Al-Quran. Akhlak yang disandarkan kepada Al-Quran. Yang keempat, jaga kehormatan keluarga, jaga kehormatan istri. Maka insyaallah jika fungsi dan tugas SMS, paham SMS? Masing-masing tugas suami, tugas istri ditunaikan dengan sebaik-baiknya, insyaallah Allah akan memberikan keberkahan kepada keluarga itu. Ada tugas bersama di antara keduanya, suami dan istri. Apa? Tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Menasihat, mengajak kepada yang hak dan menasihati kepada kesabaran. Mohon maaf, bapak-bapak, menghadapi istri itu panjenengan sabar apa mboten? Sabar apa mboten? Ibu-ibu panjenengan menghadapi suami sabar apa mboten? Sabar apa mboten? Kadang-kadang, ya kalau ada kadang-kadang itu enggak apa-apa, karena memang kita sedang berada di dunia ya. Tapi insya Allah kuatkan kesabaran itu, karena Allah insya Allah akan bersama orang-orang yang sabar.
Bapak-bapak, kalau panjenengan itu lagi ada suasana tidak nyaman dengan istri, jangan lupa kepada Allah, jangan berpaling dari Allah, ajak mereka untuk sholat. Bapak-bapak jujur, panjenengan kalau sholat malam, bangunkan istri apa enggak? Bapak-bapak, halo? Insya Allah enggak pernah Pak, kenapa? Karena saya juga enggak pernah bangun malam. Insya Allah ya, kalau panjenengan bangun, maka bangunkan istri kita. Ada beberapa ulama itu yang memberikan contoh, bangunkan itu dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang baik. Panjenengan ngecup kening istri membangunkan itu boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Dilakukan apa enggak? Dilakukan apa enggak? Ada yang enggak, kayaknya sudah enggak. Mosok kejadian kayak menurut. Jangan pernah bosan dengan pasangan kita. Kenapa? Karena pasangan kita yang akan kita gandeng, yang akan kita bawa menuju surganya Allah. Insya Allah. Panjenengan masih manggil sayang apa bukan? Panjenengan masih manggil sayang apa enggak? Kepada istri itu panjenengan bapak-bapak sering enggak ngomong sayang. Yang membuat panjenengan enggak mau ngomong sayang itu apa? Kenapa malu? Ayo panjangan ngomong sayang kepada istri dan istrinya tetangga, lebih senang mana? Loh, ya kan? Ternyata tidak semua yang menyenangkan itu bisa kita lakukan kan? Loh, kepada istri loh, kayak ngomong sayang begitu, apa susahnya? Oh belum biasa, insya Allah setelah healing di embung Pak ini ya, insya Allah nanti masing-masing akan memanggil C4 Y4 NK gitu ya. Insya Allah lah. Kalau itu yang kita lakukan, maka insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita itu akan melihat pasangan kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan akan kita bawa, akan kita gandeng tangannya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.